Apa penyebab remaja itu lebih senang cerita dengan teman sebayanya, Bu? Saran Ibu, ketika remaja mengalami masalah, kepada siapakah remaja harus curhat? Nah kan gitu ya. Nah curhat itu kan curahan hati. Nah curahan hatinya tuh ke siapa? Sebaiknya ya, sebaiknya kepada orang yang ahli. Gitu ya. Itu sebaiknya. Indah sungguh dipandang mata, bulan purnama di kawah malam. Awal basmalah mulainya kata, pembuka acara berupa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Gen Ranger semua, balik lagi di Genrita. Gen TV bercerita. Nah, Genrita episode kali ini juga episode yang spesial. Karena Genrita pada malam hari ini juga tidak berada di studio. Yang biasanya nih abang-abang ganteng yang ngisi di studio, malam hari ini kita berbeda. Vibes-nya lebih beda nih, lebih asik. Nah, ada pepatah yang mengatakan nih Bunga dan Ibu. Ada yang pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Tapi kayaknya nih Gen Ranger semua Bu udah pada kenal nih Bu dengan kita. Baiklah, yang akan membantu Genrita pada malam hari ini saya Syahrul. Dan saya Bunga. Nah, Gen Ranger semua, pembahasan kita pada malam hari ini adalah mengatasi stres pada remaja, harus curhat ke siapa sih? Nah, tentunya dari materi tersebut, dari tema kita, Gen Rangers sudah tahu nih pembahasan kita akan lebih mendalam pada hal apa. Nah, tentunya kita sudah bersama Ibu yang sangat cantik pada malam hari ini. Mungkin boleh Ibu perkenalan untuk Gen Ranger semua agar lebih kenal kepada Ibu, silakan. Salam genre untuk Genrita dimanapun berada. Perkenalkan Ibu Alfitri Susanti selaku penyayang Genrita semuanya di seluruh Indonesia, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau. Luar biasa sekali Gen Ranger semuanya. Malam hari ini kita sudah bersama dengan Ibu Alfitri Susanti, SPSIMM, yang juga merupakan aktivis dari psikologi. Nah, sesuai dengan materi kita pada malam hari ini ya Bunga, tentunya kita akan banyak membahas mengenai kesehatan mental pada remaja. Oke. Nah, jadi Ibu bolehlah ya Bunga tanya-tanya sedikit nih Bu. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat ya Bu, akhir-akhir ini tuh remaja sering banget ngerasain yang namanya depresi, cemas, terus khawatir, stres berlebihan nih Bu. Sampai bahkan memutuskan dirinya untuk melakukan bunuh diri. Itu sampai hal-hal yang tidak boleh dilakukan ya teman-teman semua. Nah, kira-kira menurut Ibu sebagai ahli di bidang psikologi, apa sih kira-kira faktor penyebab sehingga pada remaja ini untuk memutuskan seperti itu? Iya ya, jadi setiap orang ya itu punya sistem mental yang berbeda. Sehingga ketika dia memiliki masalah ya, apakah masalah itu yang membuat dia sedih, membuat dia marah, membuat dia gembira ya, itu ada yang namanya self control ya. Self control itu dia akan membentuk satu defense mechanism. Apa sih defense mechanism gitu ya? Sistem pertahanan mentalnya. Nah, setiap orang itu berbeda-beda tingkat kekuatan dalam menghadapi masalah ya. Jadi yang membuat para remaja itu kadang-kadang stres bahkan sampai depresi itu bukan karena masalah sedih atau masalah kecewa saja. Masalah gembira pun jika tidak disalurkan dengan sebagaimana mestinya dia stres. Untuk apa saya berprestasi tapi kalau prestasi saya tidak dapat saya ungkapkan ke siapa-siapa dan tidak dapat penghargaan apa-apa gitu. Jadi penghargaan itu sangat dibutuhkan oleh para remaja. Nah, remaja itu kan butuh pengakuan. Iya, itu aja sih. Itu aja ya. Jadi beberapa waktu yang lalu ya Ibu pernah membuka semacam dialog dengan para peserta lomba. Nah, ini menarik gitu ya. Ibu sampaikan ini lomba, hadiahnya apresiasi, adik-adik bisa masuk ke podcast Ibu. Kemudian adik-adik dapat piagam yang itu bisa menjadi portofolio tambahan untuk adik-adik nanti gitu ya. Tapi tidak dapat uang pembinaan. Nggak apa-apa Bu, kami bukan butuh uang pembinaan, kami butuh pengakuan. Nah itu gitu ya. Nah jadi dari experience dan eksperimen gitu ya kepada para remaja, bukan hanya di Kepri tetapi juga di provinsi yang lainnya begitu.
akhirnya mengambil kesimpulan bahwa remaja itu butuh penyaluran. Nah, ya, butuh penyaluran apa, Bu? Apa saja. Jadi kalau dia tidak ada laluan atau tidak ada wadah untuk meluapkan itu, menyalurkan apa saja itu, maka itulah yang membuat dia menjadi tertekan. Contoh ya, pulang ke rumah mau cerita sama orang tua tentang apa yang terjadi di sekolah atau di jalan atau di mana saja. Tetapi begitu sampai, ibu tadi begini-gini, udahlah mandi dulu. Penjedaan mandi dulu inilah yang membuat anak tidak mau cerita lagi. Gitu. Jadi time-nya sudah selesai. Time is over gitu. Saya sudah melupakan itu, Bu. Nanti dia selesai mandi di meja makan, dia tanya, tadi gimana ceritanya? Udah lewat. Jawabannya gitu. Bener gak sih? Bener. Nah, gitu kan. Nah, jadi kalau bisa Ibu sampaikan bahwa usia-usia remaja ini usia pemaksaan. Memaksa orang lain harus mengerti dia. Memaksa orang harus mengikuti apa yang dia mau gitu. Nah, ketika tidak diikuti, merajuk. Betul. Nah, gitu. Merajuk ini apa? Mutung gitu ya. Pokoknya udah time is over. Nah, gitu. Jadi ya udah aja gitu. Nah, sehingga para orang tua menganggap anaknya nih, apalah dia nih, kan tak jelas gitu. Jadi anak-anak yang biasanya penyaluran apa sajanya tadi itu tidak ada wadahnya, akhirnya ya merasa depresi. Ada anak-anak yang begitu senang menulis, tetapi tidak ada laluan atau wadah tempat dia menyalurkan. Ini tulisan-tulisan saya mau kirim kemana? Tulisan-tulisan siapa yang mau baca? Gitu ya. Kalau saya mau bikin vlog sendiri, masih belum pede. Gitu. Ditunjukin ke orang tua, apa benda lah itu? Sudahlah, baguslah itu. Baguslah itu, tetapi karyanya tidak dilihat. Itu membuat anak merasa tidak dihargai, tidak mendapatkan pengakuan itu tadi. Nah, jadi salah satu penyebabnya adalah kurangnya apresiasi dari orang dewasa terhadap para remaja. Nah, itu salah satunya. Apresiasi kayak gimana sih, Bu? Yaitu karena masa remaja ini fase pemaksaan. Harusnya orang tua mengerti. Kan orang tua pernah jadi remaja kan? Iya, Bu. Remaja belum pernah jadi orang tua. Nah, tetapi orang tua cenderung saat ini mengatakan, dulu waktu ibu remaja nggak gitu-gitu amat. Gitu. Ketika membandingkan itu, anak udah males berdebat karena apa? Apapun jawaban anak itu nggak ada yang bisa masuk logika orang tua. Gitu. Ketika orang tua sudah bilang, dulu ada begitu. Padahal jawabannya begini, ibu sekarang beda zamannya. Ibu remaja tahun berapa? Iya, jadi begitu ya. Jadi itu faktor-faktor yang cukup dominan. Nah, faktor lain apa? Faktor lain adalah kendali emosinya. Nah, jadi ketika dia tidak bisa mengendalikan, artinya defense mekanismenya itu tidak kuat gitu ya, dia akan runtuh. Nah, pada saat runtuh inilah dia sudah tidak bisa berpikir dengan baik, sehingga dia cenderung melakukan hal-hal yang memang seharusnya tidak dilakukan. Contohnya, dia bisa marah-marah secara live. Cara menyalurkannya. Apakah terus dia langsung didiagnosa seperti bipolar? Belum tentu. Belum tentu. Gitu. Nah, jadi untuk para remaja, pengendalian emosional, ya bukan hanya emosi, tetapi emosional. Emosional itu terdiri dari rasa sedih, rasa senang, rasa gembira, rasa kecewa, ya. Itu adalah menjadi satu di dalam emosional. Nah, emosional itu datangnya dari mana? Dari jiwa. Jiwa itu ada di mana? Di jiwa ada di mana? Nah, gini ya. Di sini itu jantung, ya. Di situ hati, ya. Jiwa di mana? Jiwa itu ada di sini. Ya, di mana, Bu, jiwa gitu ya? Di dalam alam pikiran kita. Alam pikiran kita itu manifestasi dari apa? Dari akal budi yang direpresentasikan dari otak kita. Ya kan? Iya. Yang mengendalikan kita sedih, kita marah, kita senang itu otak kita. Berarti jiwa ada di mana? Di dalam? Jadi seperti itu ya Ananda ya. Jadi jangan terlalu baper. Tetapi tetap harus pakai logika.
gitu. Nah, baik itu tadi Gen Rangers tadi sudah disampaikan oleh Ibu bahwasannya yang pertama tadi adalah salah satu yang bisa menyebabkan remaja itu stres adalah mungkin karena setiap orang itu berbeda-beda dalam mengatasi emosi yang ia alami. Dan tentunya tadi juga Ibu sampaikan bahwasannya salah satu yang penyebab remaja menjadi stres adalah karena tidak tersalurkan nih emosional dalam dirinya. Baik itu senang, sedih, bahagia, gembira, itu tidak dapat tersalurkan. Jadi untuk teman-teman remaja semua yang bingung nih mau menyalurkan emosinya kemana, apakah itu senang, sedih, dan bahagia, mungkin bisa nih nanti kita sama-sama di Genre, karena di Genre kita punya banyak sekali platform, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa menyalurkan kesedihan, bahagia, dan kecewa lain sebagainya. Oke, baik. Terima kasih sekali Ibu tadi sudah sharing nih dengan Gen Ranger semua yang sudah setia nonton Genrita. Tadi kita sudah membahas mengenai penyebab, ya itu tadi udah Ibu sampaikan, dan ada nggak sih Bu kalau menurut Ibu nih, karena kan salah satu pengguna media sosial itu adalah remaja. Nah, salah satu juga yang menyebabkan remaja itu mengalami stres itu adalah dari sosial media. Dan menurut Ibu nih sebagai ahli psikologi, apakah ada nggak sih Bu korelasi antara sosial media dan stres yang dialami oleh remaja? Oh ya, ya. Jadi begini, media sosial ini adalah salah satu platform tantangan zaman dan menjawab tantangan zaman sekaligus gitu ya. Jadi zaman ini menantang, kemudian yang menjawabnya salah satu dengan cara diciptakanlah media sosial. Media sosial ini sebenarnya kalau kita melihat dari sisi positif banyak ya. Dia bisa menjadi pusat isi, dia bisa menjadi salah satu platform penyalur rasa. Nah, cuma yang membuat dia tidak menjadi positif adalah penyalahgunaannya gitu ya oleh oknum-oknum yang memang menggunakan media sosial itu bukan untuk hal-hal yang positif begitu. Nah, apakah ada korelasinya? Sejauh ini penelitian mengatakan bahwa korelasinya positif sekali ada. Ya, ketika remaja hanya bermain pada media sosial dan mengurangi waktunya dengan alam nyata gitu ya, terlalu banyak di dunia maya, maka dia merasa eksistensinya di dunia nyata itu kurang. Sehingga dia tidak percaya diri ketika harus mengekspresikan diri dia secara nyata. Sehingga ekspresinya hanya melalui media sosial. Nah, orang-orang yang mengekspresikan dirinya di media sosial sudah dilakukan penelitian adalah orang-orang yang tidak eksis di dunia nyata. Sehingga dia akan pamer, tetapi kadang-kadang itu hayalan. Apa yang dia inginkan bukan apa yang sebenarnya terjadi. Gitu ya. Maaf ini misalnya hadiah dari Ayang, misalnya gitu ya. Padahal itu foto dari Google. Nah itu akhirnya itu diprotes sama yang punya foto. Iya, ternyata rupanya di dunia nyata tuh nggak eksis dia gitu ya kan. Nah akhirnya dia stres. Nah, kenapa dia stres? Dia tidak eksis gitu. Nah itu pelaku satu. Pelaku dua, ketika melihat temannya posting dari Ayang, pelaku yang tadinya eksis di dunia nyata bisa jadi terikut ingin eksis di dunia maya, karena dia melihat apa, dunia maya ini akan lebih banyak dilihat oleh follower, ya kan, daripada dunia nyata. Dunia nyata kalau pemilihan duta genre secara langsung kan juri, penonton, berapa sih orangnya cuma. Tetapi kalau di dunia maya, satu dunia raya bisa melihat kita. Ya, itu positif. Tetapi hidupmu harus di alam nyata, bukan di alam maya. Iya. Hidup kita ini kan dunia yang real ya Bu. Iya. Boleh berfokus sama dunia maya tapi jangan yang aslinya. Iya. Iya. Jadi kira-kira bagaimana sih Bu pentingnya komunikasi terbuka antara sesama remaja ini dengan orang tua Bu dalam menjaga kesehatan mental kita sebagai anak? Iya, jadi anak itu sehat mentalnya tergantung pola asuh orang tuanya. 1000 hari pembentukan manusia itu membentuk kepribadiannya kelak di masa nanti. Ya, jadi kondisi psikologis kita, perasaan kita, kepribadian kita hari ini itu sebenarnya adalah manifestasi fase perkembangan yang sudah dimulai dari hari pertama kita dibuahi. Ya, jadi 1000 hari pertama itu menentukan kita menjadi orang pemarah, kita menjadi orang penyedih,
ya kita menjadi orang pencemburu gitu ya. Mungkin saja ketika ibu kita hamil gitu ya mengalami hal-hal yang membuat dia cemburu buta. itu sudah ada penelitiannya. Nah, jadi betul. Nah, kemudian ditambah lagi dengan fase perkembangan. Fase perkembangan manusia itu terdiri dari beberapa tahapan. Ya kan? Ketika dia menjadi bayi, ya, jadi ada fase prenatal ketika dia belum dilahirkan, kemudian ada fase natal setelah dia dilahirkan. Nah, setelah dia dilahirkan inilah ada 3 fase lagi. Ya, ada fase oral, fase anal, dan fase falik. Nah, ketiga fase ini ketika tidak tuntas dengan sempurna, itulah yang menyebabkan berbagai macam penyimpangan kepribadian. Nah, itu kalau dilihat dari faktor internal. Dilihat lagi faktor eksternal. Apa? Pola asuh orang tua. Itu faktor eksternal yang sangat mempengaruhi siapa dia. Ilustrasi ringannya begini ya. Katakanlah Ananda Sahrul ini orang Papua. Ya, orang Papua itu berkulit gelap, berambut keriting, dan memakan sagu. Kemudian Ananda Sahrul diangkat oleh orang Tionghoa. Ya, anggap orang Tionghoa. Nah, ketika Sahrul tinggal bersama orang Tionghoa, walaupun kulitnya gelap, rambut keriting gitu ya, saya yakin kan Sahrul tidak bisa makan sagu. Dia akan makan mie. Dia akan berbahasa Tionghoa dengan gaya dan budaya Tionghoa. Membuktikan apa? Pola asuh kan? Iya, kan gitu ya. Betul. Nah, kemudian ada penelitian mengatakan 78% kepribadian seseorang itu dipengaruhi oleh faktor lingkungannya. Dan itu adalah orang tua. Nah, itu eksternal. Nah, kemudian faktor genetik. Ya, faktor genetik ini juga menentukan apakah anak bisa dekat sama orang tua atau tidak. Gitu kan? Ketika orang tua pernah mendapat perlakuan dari orang tuanya lagi dan orang tuanya lagi, itu kan turun-temurun tuh ya. Iya kan? Memanglah dari kakek saya dulu kalau merokok itu tak apa-apa. Padahal tak boleh kan? Genrita semuanya kan Gen Ranger semuanya nggak boleh kita merokok. Tapi tak apa-apa katanya. Sehingga anaknya pun bingung. Kata guru tak boleh, kata bapak boleh. Sebab kata bapak dari kakeknya boleh. Ya. Nah, jadi terkait genetik ya, kecerdasan itu adalah adopsi anak dari gen ibu. Ya. Kemudian fisik itu banyak dari ayah. Nah, jadi nanti para Gen Ranger itu carilah yang cantik ya, carilah yang cerdas ya, dan yang ganteng. Gitu ya. Yang tampan kalau kurang cerdas dimaafkan sedikit lah. Ininya. Iya. Yang penting ganteng ya kan. Gitu kan. Jadi kalau yang Perempuannya? iya, perempuannya harus yang cerdas ya. Jadi gini, di dalam Islam, maaf ya, ibu agamanya Islam, ibu pikir juga di agama yang lain juga sama ya, bahwa anak itu adalah salah satunya diberikan ibu yang baik. Itu hak anak gitu. Ketika seorang Gen Ranger nanti menjadi dewasa, menjadi calon orang tua, ya apakah itu ibu, apakah itu ayah, tentu kan sudah tahu harus anak-anak saya nanti harus dilahirkan dari ibu yang baik. Nah, itu bagi yang laki-laki. Bagi yang perempuan, anak-anak saya harus dapatkan benih yang terbaik kan gitu ya. Gitu, dari keluarga baik-baik. Nah, jadi kalau kita bicara sedekat apa anak nanti dengan orang tua, menjalin komunikasinya seperti apa, tergantung pola asuh orang tuanya. Gitu. Ada anak-anak yang lahirnya kecilnya cerewet, ketika besar pendiam. Karena apa? Ketika dia cerewet dibentak terus. Sehingga udah nggak mau ngomong lagi. Banyak tuh. Ya kan? Iya. Itu cerewet betul anak ini kan gitu kan. Nah, gitu. Jadi ketika ibunya mau menggosip, anaknya minta ini, diamlah. Akhirnya diam betul. Nah, Besar dia. diam, nggak mau ngomong lagi. Nah, sehingga dia curhatnya ke siapa kan gitu. Gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi masalah menjalin komunikasi tergantung teknik. Tapi kalau ibu bicara pengalaman, orang tua ibu khususnya ayah ya, almarhum ayah itu ketika memarahi ibu ya, memarahi loh, ini dalam konteks betul-betul bukan menasehati gitu ya, memarahi, ibu selalu diberikan kesempatan untuk bicara. Artinya kamu harus menjawab, jangan kamu diam. Karena ketika kamu diam,
benar atau salah, apa penyebab kamu melakukan itu tidak diketahui sehingga tidak bisa dicegah. Gitu loh. Tetapi kalau kamu menjawab, orang tua jadi tahu apa yang menyebabkan kamu melakukan itu. Nah, Berarti pentingnya komunikasi dua pentingnya arah. komunikasi dua arah. Jadi jangan orang tua itu diktat, kemudian orang tua tidak mau tahu kenapa anak melakukan itu. Contoh ya begini, kenapa kamu cabut dari sekolah di jam itu? Bikin malu, orang tua dipanggil ke sekolah, misalnya begitu ya. Kan kalau anak tidak menjawab, orang tua tidak tahu penyebabnya apa. Ya kan begitu ya. Nah, jadi misalnya kasusnya misalnya ibu lah ditanya seperti itu. Kan ibu akhirnya menjawab, karena pada saat jam itu saya diajak si A untuk cabut. Karena katanya, jadi kan, oh berarti dia diajak temennya, kan ada penyebab. Nah, atau bisa juga jawabannya karena PR-nya belum siap ya. Jadi takut makanya cabut. Oh, ternyata PR-nya yang belum siap. Berarti kan ada treatment. Jadi ada penyebab, ada sebab, ada akibat, harus ada solusi. Nah, Tapi nggak dikasih solusi. iya, jadi kalau dia tidak diberikan solusi, maka dia cabut-cabut terus. Ya kan? Nggak dikasih solusi. Gitu. Nah, baik Bu. Baik, tadi sudah Ibu sampaikan bahwasannya memang sebagai orang tua juga penting nih apa yang ingin anak sampaikan. Mungkin tadi Ibu sampaikan tips parenting nih untuk orang-orang tua. Mungkin Gen Ranger semua nih yang nonton ada dari teman-teman Pick M, mungkin nonton bareng sama orang tuanya. Mungkin boleh disampaikan, didiskusikan, dikomunikasikan. Karena kan salah satu kunci hubungan yang baik itu adalah komunikasi. Jadi boleh disampaikan nih kepada orang tua. Mungkin apa yang ingin sampaikan aja ya Bu. Penuhnya keterbukaan antar orang tua dan juga anak. Baik, luar biasa sekali Ibu. Mungkin Ibu nggak kita bisa masuk ke pembahasan selanjutnya. Gini Bu, tadi sudah di awal sudah Ibu singgung sedikit nih mengenai bahwasannya remaja itu lebih senang cerita dengan remaja ataupun dengan teman sebayanya. Nah, menurut Ibu nih sebagai ahli yang psikologi, kenapa sih apa penyebab remaja itu lebih senang cerita dengan teman sebayanya, Bu? Daripada Orang tua ataupun dengan keluarga terdekatnya begitu. Ya, jadi gini, keluarga terdekat itu tiap hari sehingga udah nggak ada surprise. Ya, dia udah tahu paling jawabannya oh gitu ya. Makanya jangan gitu. Itu aja jawabannya. hari-hari. Nggak jauh-jauh dari itu. Bener-bener. Jadi nggak ada yang mengejutkan dan nggak ada surprise. Iya Bu, relate banget. Ya kan? Iya. Berarti nggak ada jawaban Gitu. baru gitu. Nggak ada jawaban baru. Udah itu aja. Gitu kan? Nah, remaja ini butuh suasana lain. Ya, suasana yang mengangkat, menyanjung ya kan? Pokoknya suasana yang bikin hati geli-geli. Itu remaja. Hati geli-geli itu gimana, Bu? Yang membuat dia itu tertantang. Ya, begitu dia curhat sama temennya kan jadi gitu ya. Ekspresinya itu menggelitik itu loh. Kalau ke orang tua, Bu, tadi kan gini-gini. Oh gitu. Makanya nanti kamu kalau udah besar jangan gitu ya. Kalau udah tahu standar. Pasti sebelum cerita udah tahu dulu jawabannya apa. Udah tahu jawabannya. Tahu ya. Udah tahu jawabannya. Pokoknya kalau gebut udah itu aja. Bu, tadi ada kecelakaan. Makanya kamu kalau itu Antaranya kita gitu ya. iya, padahal cerita gitu kan. Nah, gitu. Harapan si anak jawabannya bukan itu. Harapan anak ibu antusias. Di mana kecelakaannya? Kan gitu. Harapan si anak supaya dia bisa terus merespon. Ada hatinya tuh bergelitik-gelitik gitu kan. Kecelakaannya di mana? Siapa? Laki-laki, perempuan, sendiri atau boncengan? Itu yang dia harapkan tuh. Nah, gitu. Inilah orang tua yang yang kadang-kadang malas nak melayan. Nah, itu dia. Nak melayan budak nih. Malas nak layan gitu kan. Makanya kalau ada orang tua yang agak sedikit menye-menye sama orang tua, oh iya gitu-gitu. Ada juga orang tua yang julid yang lainnya. Melayan betul kok dengan anak engkau tuh ya. Nah. Ada Bu, ada ya. Jadi bahasa melayan betul kok dengan anak engkau tuh, itu sebenarnya dia sedang mempengaruhi si orang tua itu untuk tidak melayani anaknya. Dan orang tua yang digitukan jangan terpancing. Itu bukan hal aib, itu bukan hal yang norak. Anak kita membutuhkan kita. Anak orang lain membutuhkan orang itu. Gitu. Jadi cara kita mendidik anak kita dengan cara orang lain mendidik anak kita belum tentu sama. Karena kebutuhannya berbeda-beda. Gitu ya. Jadi para Gen Ranger sekalian, harapan ibu
jangan mudah baper. Kalau curhat sama peer group, happy lebih oke, karena bahannya tuh meledak-ledak dan tidak terduga, tidak tertebak. Kalau curhat sama orang tua udah jelas itu aja. Gitu. Jadi saran ibu, ketika remaja mengalami masalah, kepada siapakah remaja harus curhat? Nah kan gitu ya. Nah curhat itu kan curahan hati. Nah curahan hatinya tuh ke siapa? Sebaiknya ya, sebaiknya kepada orang yang ahli. Gitu ya. Itu sebaiknya. Bukan ke orang tua, Bu. Ibu udah tahu, kamu gak akan nyaman bicara dengan orang tuamu karena jawabannya udah tahu. Udah ketebak. Udah ketebak. Ya kan? Kita mau ngomong bener, disalahin. Ya kan? Apalagi ngomong salah ya, Bu. Apalagi ngomong salah. Yang disalahin. Ya, Bu, tadi tuh saya sebenarnya pengen tampil, udah buat prakarya, tapi nggak dipanggil-panggil sama ibu guru. Makanya bikin prakarya tuh yang bagus, biar dipanggil. Ya Allah, lemah ya kan? Makin ngebatin. Gitu. Terus juga kadang Harapannya bukan itu jawabannya gitu. terus juga Bu, kita mungkin ada buat salah nih, pengen cerita nih ke orang tua. Karena anak takut bakal kena marah. Kata pertama yang diucapin seorang anak tuh apa? Bu, Dan marah. marah ya. Jangan marah ya. Kalimat Feeling. betul. Kalimat jangan marah ini ibu langsung mekanisme. Tuing, tanduk tinggi, taring mulai keluar. Ya kan? Awas, menghisap darah. Ya kan? Dracula. Ya, jadi marah ya. Ibu udah pura-puranya tenang, pura-puranya. Ibu nggak marah. Apa nak? Misalnya gitu ya. Begitu cerita, makanya. Langsung makanya. Padahal baru tadi bilang ibu nggak marah. Ibu nggak konsisten. Nah gitu. Ya, jadi itulah ya kenapa kepada siapa? Kepada orang yang ahli. Orang yang ahli itu siapa? Bisa alim ulama yang bisa menjaga rahasia, ya. Itu secara umum, bukan hanya remaja, orang dewasa pun sama, ya. Kemudian kepada psikolog atau kepada teman yang dia anggap nyaman atau orang lain di luar keluarganya maupun di dalam keluarganya yang dia anggap membuat dia nyaman dan punya pengetahuan dan membuat solusi dari permasalahannya, gitu, yang dia percaya, yang dia nyaman. Intinya orang yang memiliki ilmu, jangan curhat kepada orang yang tidak tahu. Ya, contoh, misalkan kita ingin bertanya tentang masak memasak, ya, kita nanya sama tukang kebun, Salah jalur. salah jalur. Mati Gitu. jalan gitu ya, Bu. Iya, jadi kalau orang masak pakai potong bawang pakai pisau, dia pakai parang. Tukang kebun. Potong juga sih bawangnya, tapi kok kayaknya ada imbang ya antara bawang dan parang gitu kan. Nah, ya jadi itu sesuatu yang Nah, kemudian setelah sama orang yang ahli, bentuknya kayak apa Ibu? Yang dibuat oleh para Gen Ranger. Rubrik-rubrik yang ada di situ penanggung jawabnya ahli. Ya kan? Itu satu peluang. Ya, jadi kalau para Gen Ranger membuat satu program curhat online kah itu namanya, tapi itu apakah tidak menyesatkan Bu? Gitu ya, tergantung niat nak, tergantung niat. Kalau sudah niatnya itu dan atau pikirannya itu sudah negatif terlebih dahulu, itu ya jadinya negatif. Tetapi kalau kita memandang itu adalah satu forum yang membuat kita lega, dia akan menjadi positif. Gitu. Begitu juga dengan orang dewasa, ketika orang dewasa menganggap bahwa nggak penting itu Bu, itu kan tempat borak-borak. Justru remaja tuh suka borak-borak tuh. Cerita borak. Cerita borak itulah yang paling dia suka. Duduk-duduk di kafe apa segala macam ya. Secangkir kopi sejuta borak. Itulah dia. Ya, ngomong udah minum nih, Bu. Mungkin boleh kita minum. Banyak sekali. Ya, ini udah banyak borak ya kan. Mari kita minum. Ini Ibu haus beneran ya. Iya. Gimana? Nah, nih Gen Rangers tadi sudah disampaikan oleh Ibu bahwasannya kalau kita kenapa sih lebih seneng curhat sama teman-teman sebaya? Karena lebih wow. Responnya lebih nggak ketebak. Kalau ngomong sama curhat sama orang tua, responnya sudah ketebak. Malah niatnya mau curhat malah dimarahin. Dan sekali kan tentunya. Nah Bu, tadi sudah Ibu singgung sedikit nih mengenai di Big App, di genre itu kita punya yang namanya
konselor sebaya. Oke. Nah, menurut Ibu nih, sebagai ahli dalam bidang psikologi, apa saja sih yang harus dilakukan oleh konselor sebaya ketika ada temannya yang mau curhat gitu, Bu? Iya, sebagai konselor sebaya ya, kita harus yang pertama itu memiliki kejujuran diri. Kejujuran diri paling utama ya. Kalau kita tidak jujur, solusi-solusi yang kita sampaikan itu justru menjerumuskan. Kenapa? Gak apa-apa, dia lagi percaya sama aku. Kejujuran itu penting. Dia memanfaatkan momen, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, empati. Kalau kita sudah bisa empati, ada orang yang tidak empati. Begitu orang lain bilang, aduh, aku baru putus. Alah, carilah baru. Tak ada empatinya ya kan? Kok cantik, ngapa kok kayak gitu, ngapain nangisin dia? Ada pula gitu masukannya ya kan? Bukan itu loh yang dia butuhkan ya. Rasa empati. Walaupun kita tidak bicara dengan cara menatap kita yang ikut seolah-olah merasakan apa yang dia rasakan, itu sudah cukup mengobati rasa dia loh sebenarnya. Gitu. Nah, apalagi dengan baper kali lah engkau nih. Itu tambahlah sakit hati kita ya kan? Nah, gitu. Jadi pertama kejujuran, kedua empati ya. Yang ketiga, kemampuan menganalisa masalah. Ya, yang keempat, netral. Kadang-kadang tidak memihak, kadang-kadang kita nih merasa gini. Kalau yang perempuan curhat tentang kelakuan yang laki-laki kepada perempuan curhatnya, oh dia akan bela yang perempuan. Rasa empati yang berlebihan ya kan gitu ya. Akhirnya tidak apa? Tidak Berimbang. tidak berimbang gitu kan. Nah, tidak netral. Nah, yang tadi keempat ya. Yang kelima apa? Yang kelima, isi Dari pengetahuan dan pengalaman. Kemudian yang keenam, rajin bertanya, ikuti seminar-seminar ya. Pokoknya gitu. Nah, yang paling utama sekarang, tadi pertama kejujuran, yang paling utama apa? Keimanan. Ya. Jadi orang kalau sudah imannya kuat, rahasia orang nggak akan kebongkar. Nah, jadi amanah itu menjadi sangat penting. Karena ketika Tuhan menutup aib kita semua, kemudian kita membuka aib orang lain, tunggu Tuhan marah. Ya, jadi para jenrita, calon konselor ya, itu harus memiliki beberapa syarat-syarat tadi yang Ibu sampaikan. Nah, jika memungkinkan kita buka satu workshop teknik konseling. Ya. Kalimat apa yang boleh, kalimat apa yang tabu. Ya, kira-kira semacam itu ya. Gitu. Oke Bu, bagi tadi Ibu sudah sampaikan bahwasannya sebagai konselor sebaya yang paling utama adalah keimanan. Nah, ini penting sekali nih Gen Ranger semua. Tentunya dengan memiliki keimanan yang baik, tadi sudah Ibu sampaikan, orang cerita apapun gak akan mungkin kita buka rahasianya. Benar, pasti ini relate sekali sama kita ya Bunga. Karena kalau kita udah curhat sama teman, malah diceritakan kemana-kemana, jadi trauma lagi ya. jadi trust issue, Benar, jadi trust issue, benar sekali Bunga. Iya. Saya lagi gak ada rasa percaya nih kita mau curhat, malah jadinya masalah itu makin di kita pendam, jadi gak mau lagi cerita sama siapapun. Dan akhirnya merasa terbulikan oleh diri sendiri. Iya kan, senjata makan tuan. Nah, iya. Jadi gini ya, Ibu sering sekali dengar para remaja itu bilangnya gini, Ibu, Ayah, saya butuh healing. Kita healing yuk, bisa sama teman sebayanya kan mengatakan seperti itu. Jadi Ibu mau menghimbau kepada para genrender semuanya, genrita semuanya, bahwa bahasa healing, kalimat healing, kata healing itu ditujukan untuk orang-orang yang sudah mengalami sakit jiwa. Jadi jangan salah kata. Ya, kalau orang ahli atau psikolog atau psikiater ketika dengar anak bilang butuh healing, sakit jiwa anak ini, kan gitu. Ya kan? Karena healing itu identik dengan pengobatan, penyembuhan, gitu. Nah, jadi ada self healing yang dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri ya, atau dia membutuhkan konselor. Jadi seperti Ananda, seperti genrender semuanya ya yang sedang menonton ini gitu, ketika merasakan tekanan yang begitu besar gitu ya, Ananda hanya butuh refreshing, bukan healing.
ya. Healing itu bisa dengan obat, bisa dengan treatment. Nah, jadi bahaya. Jadi kalau hanya butuh jalan-jalan namanya refreshing. Depresi bukan healing. Bukan healing ya. Jadi jangan sampai salah kata. Butuh healing. Oh, agak sakit dia gitu kan. Jadi pada ketawa ini Iya. dengar kami menyebut Iya. healing ketawa. Ketawa aja. Oh, sakit rupanya anak-anak ini kan gitu. Iya gitu. Jadi self healing yang paling biasanya disarankan oleh para ahli kepada si pesakit ya, Ya. yang sudah menyadari bahwa dia sakit itu, yang pertama adalah kembalikan itu kepada Tuhan. Yang caranya mudah itu iktikaf. Iktikaf itu menurut para ahli ketika kita bulan puasa tuh ya kan ada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ini menjelang Ramadan gitu ya. Nah, ini bekal-bekal juga supaya Ananda semuanya memanfaatkan momen Ramadan itu bagi yang beragama Islam ya. Manfaatkan itu untuk self healing. Ya, jadi refreshing kita dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan seperti itu kita dapat menghitung nikmat yang sudah kita rasakan, yang kita dapatkan dari anugerah itu. Kadang-kadang kita nggak bersyukur. Ketidakbersyukuran kita inilah yang membuat kita menjadi orang yang gusar selalu. Cemas segala macam. Nanti kalau tamat SMA bisa nggak ya masuk ke itu anu. Belum lagi tamat. Sabar, tamatkan dulu. Selesaikan dulu satu-satu. Pikir selanjutnya ya. Baru mikir nanti ini baru tambah cewek-cewek. Tahu tambah cewek-cewek itu apa ya? Apa ya itu namanya? Pacaran. Ya kan? Nah, nanti nanti kalau nanti dia selingkuh. Ya Allah, overthinking berlebihan. gitu. Jadi jangan. Tak usah berpikir terlalu jauh ya, tetapi hari ini. Tapi pesan Ibu nih ya, ingat. Jagalah reputasi masa lalumu agar ya cita-citamu di masa depan tidak rusak oleh reputasi buruk di masa lalu. Oke, gitu ya. Ini pesan-pesan luar biasa. Iya, jadi hari ini itu akan menjadi masa lalu untuk masa depan kita. Ya, gitu ya Ananda ya. Nah, gitu. Wah, motivasi Ibu ini sangat-sangat apa ya, pas dengar tuh langsung kayak wah keren banget Ibu, bener. Karena memang bener ya Bu, reputasi masa lalu tuh ngapain diumbar gitu ya. Betul. Kan kita cukup tutup aja rapat-rapat. Ya, betul. Tadi Ibu udah singgung sedikit nih Iya. tentang katanya bahasanya sekarang bukan healing tapi mungkin refreshing. Refreshing, ya. Nah, tadi sudah kita bahas sedikit mengenai konselor. Jadi konselor itu kan tempatnya teman-teman di Pick R itu untuk curhat. Nah, kalau tadi kita sudah bahas kalau yang mau curhat nih ke konselor. Tapi konselornya, kalau konselornya yang punya masalah tuh harus gimana, Bu? Konselornya yang punya masalah harus profesional. Ya, dia harus jadi gini, di dalam hati kita ini kan, bentuk hati itu kan digambarkan, difilosofikan seperti love. Kenapa nggak bulat? Ya kan? Karena memang harus ada domain. Ini harus dibelah ya. Nah, ketika dia ditangkupkan menjadi satu, dia akan utuh. Nah, hidup kita ini nggak boleh utuh banget, tidak boleh bulat banget. Kita harus punya domain untuk diri kita sendiri, ada domain yang untuk kita serahkan hati kita, jiwa kita, pikiran kita, raga kita untuk orang banyak. Di domain yang mana? Gitu loh, di domain yang sebelah lagi. Ya, makanya ini kalau terlepas, dia belum mati juga. Ada setengah. Ada setengah. Ya, ada separuh jiwa lagi. Iya. Tapi masih hidup dia. Ya kan? Nah, masih hidup dia gitu. Nggak apa-apa ya kan? Iya. Tenang ya. Nanti datang lagi separuh jiwanya gitu. Yang baru ya. Iya. Iya. 1000. Wah, gitu. Jadi siapkan domain-domain di hati kita. Jadi domain-domain itu semacam kotak-kotak kecil. Ini untuk urusan pribadiku, ini untuk urusan ibuku, ini untuk urusan ya macam-macam lah. Nah, seperti itu profesionalitas ya. Baik, Gitu. jadi pentingnya kita untuk bisa nih mengelola perasaan kita, mungkin kita bisa menempatkan emosi kita. Mungkin kalau di hati kita tadi yang sudah Ibu sampaikan harus ada domain, harus ada kotak-kotak kecil. Kita bisa memanage nih ketika sekarang lagi masa ini, taunya harusnya ngapain, tindakannya apa yang harus kita lakukan. Baik, jadi tadi ini untuk Gen Ranger semua yang konselor sebaya, kalau kita para konselor sebaya punya masalah,
datanglah ke para ahli. Mungkin boleh ke Ibu Afitri ya Bu ya. Insya Allah boleh ya. Jadi yang tidak boleh dilakukan itu begini, tandingan masalah, Adu nasib. adu nasib ya. Jadi gini, gitu. Ih, aku kok dapatnya nilainya 7 gitu. Mending lah kok 7, aku 6. Berarti ada lagi aku 4. Nah gitu. Mending aku. Jadi adu-aduan nasib, menderita. Menderita sama-sama. Menderita. Jadi dia begitu dia mau jadi konselor gitu kan, mencerita sama aku aja 6, gue mending 7. Ya, jadi akhirnya dia nggak profesional gitu. Jadi dia harus menempatkan diri seperti orang yang netral, ya orang yang sudah punya domain sendiri di hatinya yang dia kosongkan untuk menampung curhat orang. Kenapa di hati? Hati itu di sini, ya. Hati itu ditutupi oleh tulang rusuk yang betul-betul, dan dia ada di sebelah kiri, ya. Di sebelah kiri itu ditutupi pula oleh tangan. Begitulah kita menjaga rahasia orang yang masuk ke dalam domain hati kita untuk jadi rahasia. Itu. Nah, itu yang sulit dan dimiliki. Gitu. Kasih ya Ibu, tadi udah kasih tahu nih ke teman-teman Gen Rangers di luar sana terkait permasalahan kesehatan mental pada remaja, solusi-solusinya, terus penyebabnya apa. Nah, jadi diharapkan Gen Rangers di luar sana sedang mengalami fase depresi, stres, setelah menonton ini, jadi tahu nih solusinya, cara mengatasi permasalahan kesehatan mental remaja seperti itu. Iya, sampai ketemu lagi ya. Iya, jadi boleh tutup pakai pantun ya. Apa tanda pemuda Kepri? Ya. Lantang bersuara ya, lagi cerdas, ya kan? Apa tanda Gen Ranger yang mandiri, ya kan? Selalu teguh dalam bertindak dengan lugas. Ya. Makasih banget ya Ibu udah mau kita ajak bincang di podcast kali ini. Semoga ilmu yang Ibu share tadi ke Gen Rangers di luar sana dapat bermanfaat dan dapat diterapkan nih dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi ya Ibu. Terima kasih Ibu sudah membersamai Gendrita pada malam hari ini. Luar biasa sekali ilmu yang Ibu sampaikan. Banyak ilmu baru, informasi baru yang kita dapat ya Bunga. Contohnya kayak tadi bahwasannya kita sering banget tuh bikin caption healing. Ternyata soal healing tuh untuk orang-orang yang memiliki gangguan mental gitu ya. Tapi kita jangan-jangan kita punya gangguan mental. Agak shock juga dengan Banyak sekali informasi dan ilmu baru yang kita dapatkan dari Ibu Afitri Susanti SPSI MM. Luar biasa sekali. Terima kasih. Sama-sama. Sampai jumpa. Dan juga untuk Gen Rangers semua, terima kasih sudah nonton Gendrita kita sampai di akhir. Tentunya semoga apa yang sudah kita sampaikan nih dapat membawa hal-hal dan dampak positif untuk Gen Rangers semua dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya untuk remaja, semoga dengan informasi dan ilmu yang sudah Ibu Afitri sampaikan, kita sebagai seorang remaja ya Bunga, dapat mengelola emosi kita, dapat menyalurkan emosi kita sesuai tempatnya. Sehingga nggak ada lagi nih remaja-remaja Indonesia yang punya masalah mental, yang tiap hari bicaranya gangguan mental health terus gitu. Bener. Baik, terima kasih Ibu. Mohon maaf sekali apabila ada kata-kata kami yang salah dalam Gendrita kali ini. Dan untuk Gen Rangers semuanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe akun YouTube dari Genre Kepri dan juga BKKBN Kepri. Dan terus nantikan Gendrita di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.